Shalom alaikum Besem Hamasyiah. Selamat berjumpa kembali dengan channel GR pada saat ini. Ya, saudara, jika saudara diberkati oleh channel ini, ya silakan saudara memberikan like dan share ke teman-teman saudara agar channel ini tetap terus berlanjut dalam pelayanan kita. Ya, hari ini saya ingin membagikan tentang seringkali banyak di dalam gereja-gereja saat ini mengenai tentang kesaksian-kesaksian ya yang mengatakan ya seringlah naik ke surga, mengatakan berjumpa dengan Yesus di surga. Ya, hari ini saya ingin membagikan tentang topik ini. Ya, kesaksian-kesaksian itu memang bersifat relatif dan tidak bisa menjadi pegangan mutlak. Ya, karena apa? Karena memang tidak ada saksinya. Tidak ada saksinya tentang perjalanan-perjalanan kesaksian-kesaksian itu. Hanya pribadi kita dengan Tuhan, ya. Dan tidak bisa menjadi pedoman dalam kekristenan. Ya. Saat ini ya, coba kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-13 mengatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Perhatikan ayat ini, tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga. Ya. Jadi siapapun manusia, siapapun orang itu, ya tidak pernah ada yang naik ke surga. Berarti kalau ada yang bisa naik ke surga, ya akan menjadi fatal. Jadi Injil Yohanes pasal ketiga ini ayat ke-13 ya, ini tidak benar kalau memang ada yang mengatakan oh saya pernah ke surga dan sebagainya. Sebab para rasul ya Yohanes sudah menuliskan tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain daripada Dia, Yesus itu sendiri. Ya, Tuhan Yesus itu sendiri yang telah turun dari surga. Ya, Dia turun dari surga. Itu yang disebut dengan utusan. Ya, dan utusan itu bukan masalah dari seorang mengutus seseorang. Dalam kekristenan, utusan itu dari tempat yang lain ke tempat yang lain. Ya, Yesus utusan itu dari surga diutus ke bumi ini. Ya. Untuk apa? Untuk mengembalikan manusia ke dalam kehidupan yang awal, dalam kodratnya ilahi, karena manusia diciptakan dalam kodrat ilahi segambar dan serefleksi, ya, yaitu anak manusia. Ya, saya sering katakan di video saya yang tentang keesaan Allah, ya kenapa disebut Yesus disebut anak manusia. Saudara lihat sendiri nanti ya dalam YouTube saya, video saya yang menjelaskan tentang keesaan Allah. Bagaimana dengan Elia dan Henokh? Elia dan Henokh ia naik ke langit atau disebut juga dengan Samayim, ya, atau Uranos. Ya. Karena pada saat ini belum ada surga, ya, yang ada hanya Samayim. Ya, surga itu sebenarnya dari kata Sangsekerta, ya, Sangsekerta dari kata suar. Suar itu menuju, ga itu cahaya. Jadi yang namanya surga, kita masuk dalam cahaya, ya, sumber cahaya. Sama sumber cahaya Allah, karena Allah adalah cahaya, Allah adalah nur. Ya, pada saat kita ke surga berarti kita menyatu dengan Allah, masuk dalam kodratnya kembali dalam ciptaan yang awal. Bagaimana caranya? Kita harus bisa menyatu dengan Kristus, berteosis dengan Kristus. Ya, Yohanes katakan, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia akan seperti ranting yang kering dan dikumpulkan lalu dibakar. Ya, jadi kalau kekristenan tidak bisa menyatu dengan Kristus, akan dibakar. Ya. Bagaimana cara kita menyatu? Ya, kita tunggu dengan video saya yang selanjutnya. Ya. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang kelima, sebab bukan diri kami yang kami beritakan. Jadi bukan diri kami yang kami beritakan tentang kesaksian, tentang hal ini dan bla bla bla. Kebanyakan kesaksian itu yang ditonjolkan adalah
pribadinya. Biasanya orang bersaksi, oh saya dulu begini, oh aku begini, oh aku begini, oh aku begini. Bukan tentang pemberitaan akan Kristus, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Ya, kita adalah hamba sebagai doulos-nya karena kita dikehendaki Yesus seperti itu. Dan kadang banyak yang berkata, ya, banyak yang berkata saya disuruh Tuhan. Ya, ada yang mengatakan gitu, oh saya suruh ke sana, oh ini disuruh Tuhan. Ya, ini begini, oh saya disuruh Tuhan. Ya. Dari mana kita tahu itu suruhan daripada kesaksiannya atau disuruh Tuhan akan kesaksiannya? Dari mana kita tahu? Sedangkan tidak ada bukti. Kemungkinan, ya, mungkinkah Kristus memerintahkan seseorang melakukan sesuatu bertentangan dengan kehendaknya, dengan yang sudah terlekam dan tertulis dalam kitab suci? Bisakah seperti itu? Yesus memerintahkan bertentangan dengan apa yang ia katakan di dalam kitab suci. Ya. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Ya, Petrus atau Petros. Petrus adalah para rasul. Ya, ketua daripada para rasul. Dan di atas batu karang, di atas Petra, ya. Petra ini melandaskan. Jadi Petra adalah landasan ajaran. Ya. Sekarang ini aku mendirikan jemaatku, aku mendirikan eklesia, ya, atau gerejaku, ya, mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi gereja yang tidak dikuasai alam maut, yang didirikan di atas Petrus, ya, di atas para rasul, tiangnya dan landasan ajarannya adalah batu karangnya, ajarannya adalah apostolik, ajaran para rasul. Itulah gereja yang tidak, ya, akan dikuasai oleh alam maut. Dan Matius 16 ayat 19 katakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi, di dunia ini, akan terikat di surga. Artinya tata cara gereja ada koneksi antara gereja, ya, di bumi dengan surga. Ya. Makanya dikatakan, ya, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Akan dilepaskan tentang dosa-dosa kita, akan dilepaskan juga di surga. Lalu ada pengakuan dosa dan lain-lain. Ada sakramen-sakramen, perjamuan kudus untuk kita bisa berteosis, menyatu dengan Kristus. Dan begitu juga para rasul yang lain. Ya, Matius 18 ayat 18 kata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, kalau begitu, Kristus mengajarkan pada kita bahwa di atas Petrus adalah oknumnya atau rasulnya, ya, sebagai perwakilan rasul yang lain, dan di atas Petra adalah ajarannya, ya, adalah ajaran rasul, ya. Itulah gereja yang diperintahkan Yesus pada saat itu, ya, yang didirikan Kristus, ya, bukan orangnya tetapi bangunannya. Efesus pasal 2 ayat 19, ya, dikatakan, demikian kamu bukan lagi menjadi orang asing di pendatang, melainkan kawanan warga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Orang-orang kudus, kumpulan di mana? Di gereja, di eklesia, kumpulan orang-orang kudus dan anggota kerajaan Allah. Nah, orang-orang kudus itu siapa? 1 Korintus, ya, pasal 1 ayat 1 dan 2. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus,
Jadi yang memanggil Paulus untuk menjadi rasul adalah Kristus Yesus, dan dari Sostenes, ya, saudara kita. Ayat 2, kepada jemaat Allah di Korintus, ya, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Dikuduskan dalam Kristus Yesus. Jadi manusia dapat dikuduskan di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau di luar Kristus bagaimana? Ya, saya yakin di dalam kitab suci mengatakan orang di luar Yesus tidak bisa dikuduskan. Jadi harus menyatu di dalam Kristus, berteosis dengan Kristus. Dikatakan, kita lanjutkan, ya, dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat. Dengan semua orang dipanggil dengan orang-orang kudus, dengan semua orang. Artinya di muka bumi ini, ya, kita ada. Berarti orang-orang kudus bisa ada di zaman ini. Sampai di dalam kitab Wahyu juga ada kumpulan orang-orang kudus, ya. Orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Ya, Tuhan mereka. Ya, mereka siapa? Ya, mereka pada saat dahulu dan pada saat Tuhan kita pada saat ini. Jadi orang yang bisa dikuduskan orang yang berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi di luar itu, ya, tidak bisa dikuduskan. Kalau orang tidak bisa kudus, berarti tidak bisa berjumpa dengan Allah. Apalagi rindu masuk surga, tidak bisa. Sebab dikatakan tanpa kekudusan engkau tidak bisa melihat Bapakku di surga. Melihat aja saya tidak bisa, apalagi masuk surga. 1 Timotius pasal 3 ayat 15 katakan apa? Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yang yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dasar kebenaran. Apa dasar kebenaran? Apa dibilang dasar kebenaran? Kebenaran itu adalah Kristus sendiri, ya. Dikatakan Yohanes katakan apa? Akulah jalan dan kebenaran. Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran. Dia jalannya dan dialah kebenaran itu. Makanya dia katakan dasarnya kebenaran. Artinya dasarnya menyatu dengan Kristus. Karena Kristuslah kebenaran itu sendiri. Gereja itu di dalam ayat ini sebagai soko guru dan dasar, dan sebagaimana kalau gereja perorangan. Ya, kita lihat ayat kedua dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bapa kita. Jadi Allah bagi orang-orang Kristen, ya, iman Kristen dipanggil dengan Bapa. Saya sudah jelaskan tentang keesaan Allah. Ya, saudara bisa lihat nanti kalau ingin lebih jelasnya. Ya. Ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjuru, ya, sebagai tuntunan. Batu penjurunya adalah Kristus. Dasarnya para rasul dan para nabi, ya. Di dalam dia tubuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan, ya. Ayat 22, di dalam dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi di dalam roh tubuh kita juga dibangun menjadi bait kediaman Allah di dalam roh. Karena Allah itu roh, ya. Jadi gereja itu dibangun di atas para rasul, ya, bukan di otak-atik dengan pikirannya masing-masing, ya, atau perorangan. Menurut Alkitab sendiri, gereja itu dibangun oleh Kristus dan dibangun oleh Petrus atau para rasul. Sebagai pondasi gereja adalah Petra, ajaran rasulia. Ya, itulah yang dapat saya bagikan. Ya, kiranya saudara dapat diberkati oleh pengajaran ini.
Tuhan Yesus memberkati kita.